Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di saat ini kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat GPI Papua Petra Muli, mengakhiri usbu kerja kita di hari ini dan untuk melandasi syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh ada di hari ini, untuk kami terus mensyukuri kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Dan sebagai landasan syukur kami Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Di saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, berkati dan urapi kami, serta siapkan setiap hati kami untuk kami mampu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi kami dimampukan dan kuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di saat ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian kata firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, burung gagak dianggap sebagai binatang yang melambangkan kematian atau melambangkan berita buruk. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap dan mempercayai bahwa ketika ada seekor burung gagak datang dengan suaranya yang sangat menyeramkan, itu menjadi tanda bahwa akan ada orang yang meninggal. Selain itu, saudaraku, burung gagak juga dianggap sebagai burung yang paling egois dalam soal makanan. Karena apa, saudaraku? Karena ketika seekor burung gagak mendapatkan makanan, ia tidak pernah mau berbagi makanan itu dengan teman-temannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlepas dari kepercayaan tentang burung gagak tersebut, ternyata para peneliti burung telah menemukan bahwa burung gagak merupakan burung yang paling setia dengan pasangannya. Mereka juga mempunyai daya ingat yang kuat. Bahkan juga burung-burung gagak itu mempunyai rasa setia kawan yang tinggi, meskipun dalam soal makanan mereka sangat pelit. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, burung gagak yang oleh sebagian masyarakat dunia dianggap sebagai lambang kematian, dianggap sebagai lambang bencana. Bahkan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa
burung gagak dikelompokkan dalam kelompok binatang yang sangat menjijikkan. Sehingga dagingnya pun tidak boleh dimakan dan dipakai sebagai korban persembahan. Meskipun demikian, saudaraku, Tuhan ternyata telah memakai burung gagak untuk menolong Nabi Elia yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit dari ancaman Raja Ahab yang pada waktu itu berniat untuk membunuh Nabi Elia. Dan untuk memelihara hidup Nabi Elia, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan roti dan daging kepada Nabi Elia setiap pagi dan sore hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan saja mau mengubah dan memakai burung gagak untuk menjadi penolong Nabi Elia, bahkan juga mengubah burung gagak yang mempunyai sifat egois yang tinggi soal makanan, maka Tuhan juga mampu untuk mengubah dan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan saja mau mengubah dan memakai seekor burung gagak yang egois dan pelit soal makanan menjadi burung yang kemudian bisa menolong Nabi Elia, maka dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti akan mampu mengubah dan memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ketika Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi alat kesaksiannya, Ia tidak akan pernah mau melihat latar belakang kehidupan kita. Bagaimana gelapnya masa lalu kita, bagaimana hancurnya kehidupan kita di masa lalu kita. Tetapi Tuhan hanya ingin melihat hati kita saat ini. Sudahkah hati kita berikan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita? Ataukah hati kita saat ini masih dipenuhi oleh kedengkian, oleh kebencian, oleh keegoisan, oleh sifat yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, bahkan juga ingin selalu dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tetapi kita justru tidak mau menghormati dan menghargai orang lain. Bahkan juga saat ini mungkin saja kita masih belum peduli terhadap kesusahan orang lain. Jika demikian, saudara-saudaraku, maka sadarlah bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa dan berikan hati kita untuk diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus bekerja untuk mengubah hati kita, supaya hati kita lebih peka dan peduli terhadap sesama kita, terlebih lagi terhadap orang lain yang ada di dalam kesusahan dan penderitaan hidup. Bukankah Tuhan sudah memanggil dan mengutus kita untuk terus berkarya, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang? Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, sudah bersediakah kita untuk melakukannya?
Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, di saat ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu yang melandasi syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, di dalam karya dan pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan menyadari sungguh bahwa karena kekuatan daripadamu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan kami, di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan kami, bahkan juga di dalam tanggung jawab hidup yang harus kami jalani bersama dengan kehidupan orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami lebih peka dan lebih peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Karena jika Tuhan mau memakai seekor burung gagak yang hina, yang dianggap sebagai lambang bencana, dianggap sebagai lambang kematian bagi sebagian masyarakat dunia, maka kami percaya bahwa ketika kami memberi hati kami kepada Tuhan, ketika kami mau memberi hidup kami kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, untuk kami menjadi saluran berkat bagi hidup sesama kami, maka Tuhan pasti akan memampukan dan memberikan hati kepada setiap kami untuk kami peduli dan melihat saudara-saudara kami, melihat sesama kami yang membutuhkan akan pertolongan kami. Sehingga hidup kami yang sikat ini boleh berarti dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan terus berikan kami hati yang terus mau mengandalkan Tuhan, yang terus mau mengajak Tuhan untuk bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan kami, memberi kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati akan setiap kami, bahkan juga setiap kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesusahan dan pergumulan hidup. Biarkanlah dengan kasih dan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kami, maka Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan menolong setiap saudara-saudara kami, sehingga ketika Tuhan memakai kami untuk kami bisa menolong kehidupan orang lain, maka di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah doa kami yang kami bawa dan naikkan di hadapan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, seraya kami memohon ampun atas setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, kami memohon jaminan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati kehidupan kami semua, menyertai memberkati kehidupan setiap orang yang sudah kami doakan, mulai dari hari ini, esok sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya dengan renungan harian yang sudah kita dengarkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita semakin diberkati untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat berakhir pekan
dan selamat menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk esok hari memberi waktu dan kehidupan kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.